Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Diana Rusdi, Elda Fitriani, dan Fani Juneti. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Filsafat manusia dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Fitriani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat manusia dan pendidikan. Kebenaran menurut pandangan filsafat dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. A. Ontologi dalam pendidikan Islam. Untuk berbicara tentang ontologi pendidikan Islam, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu ontologi dan apa itu pendidikan Islam. Berbicara tentang ontologi, tentu kita tidak akan bisa melepaskan diri dari kajian filsafat. Hal ini lebih kepada adanya ketertarikan istilah ontologi dan filsafat. Secara etimologi, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani sebagai mana adab. Dalam konteks ini dapat kita pahami bahwa ontologi berasal dari kata ontos dan logos. Ontos memiliki makna suatu wujud, sedangkan makna logos berarti ilmu. B. Epistemologi pendidikan Islam. Sedangkan Runes dalam kamusnya yang dikutip oleh Ali Anwar dan Dono Tempe, epistemologi is the branch of philosophy which investigates the origin, structure, methods, and validity of knowledge. Sedangkan dalam Kailan, epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang pokok. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sedangkan logos yang juga berarti pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai ruang lingkup, meliputi sumber-sumber, watak, dan kebenaran manusia. Dan Rusdi, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia yang dilihat dari sudut pandangan filsafat. Nah, dalam pandangan filsafat, manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu. Namun, hingga saat sekarang belum ada pernyataan yang benar-benar tepat dan pas tentang hakikat manusia itu sendiri. Karena, ya manusia sendiri itu ya memang unik antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Bahkan, kembar identik sekalipun, mereka pasti memiliki perbedaan, mulai dari fisiknya, ideologi, pemahaman, kepentingan, dan lain sebagainya. Semua itu menyebabkan suatu pernyataan belum tentu pas untuk didiami sebagian orang. Nah, para ahli pikir dan ahli filsafat memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia itu di muka bumi ini. Nah, yang pertama itu adalah manusia adalah Homo sapiens, artinya manusia yang mempunyai budi. Nah, yang kedua itu adalah animal rasional, yang artinya binatang yang berpikir. Kemudian yang ketiga adalah manusia Homo loquens, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelma pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Kemudian yang keempat itu adalah manusia adalah Homo fiber, artinya adalah manusia yang terampil dan pandai membuat perkakas, atau disebut juga tool making animal, yaitu binatang yang pandai membuat alat. Nah, yang kelima adalah manusia zon politikon, artinya makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasikan dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang keenam, manusia Homo economis, artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Kemudian yang terakhir itu adalah manusia Homo religions, yaitu manusia yang beragama. Nah, sekian penjelasan saya tentang pandangan hakikat manusia yang dilihat dari sudut pandang filsafat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Fani Juneti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Juneti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi
pandangan filsafat tentang pendidikan. Untuk merealisasikan pandangan filsafat tentang pendidikan, terdapat beberapa unsur yang akan menjadi tonggak untuk pengembangan pendidikan lebih lanjut, yaitu yang pertama adalah dasar dan tujuan pendidikan, atau aktivitas untuk mengembangkan dalam bidang pendidikan dan pengembangan kepribadian. Tentunya pendidikan memerlukan landasan kerja untuk memberi arah bagi programnya. Tujuan pendidikan dapat diuraikan menjadi 4 macam, yaitu salah satunya adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu pendidik dan peserta didik. Pendidik adalah individu yang melaksanakan tindakan mendidik dalam situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan peserta didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang, baik ditumbuh dari segi fisik maupun dari segi perkembangan. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertentu. Yang keempat adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah suatu alat pendidikan yang merupakan suatu aplikasi dari kebudayaan yang posisinya itu tidak netral, melainkan selalu bergantung pada siapa dan tujuan apa pendidikan itu dilaksanakan. Hubungan antara filsafat dan pendidikan bisa dilihat dengan mengidentifikasi pendekatan yang ada di dalam filsafat, kemudian dikaitkan dengan pendidikan. Pendekatan tersebut ada 3 macam, yaitu yang pertama spekulatif, kedua preskriptif, dan yang ketiga adalah pendekatan analitis. Pendekatan spekulatif berarti memikirkan secara sistematis tentang segala sesuatu yang ada. Pendekatan ini diterapkan untuk menjelaskan konsepsi tentang kenyataan. Yang kedua yaitu pendekatan preskriptif. Pendekatan ini adalah upaya untuk menyusun standar, pengukuran tingkah laku, nilai, dan sebagainya, yang termasuk di dalamnya untuk menemukan yang mana disebut baik, buruk, benar, dan yang salah. Yang terakhir yaitu pendekatan analitis. Pendekatan ini berusaha untuk mengenali makna sesuatu dengan mengadakan analisis kata-kata